Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Anis Kurnia Dewi bersama rekan saya Rizka Sabrina Salsabila. Kami dari kelas 03 SAKP 015. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran kas. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya di sini ada pengertian dari siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, siklus pengeluaran mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu salah satunya adalah pemesanan barang dan jasa, yang kedua, penerimaan barang dan jasa, yang ketiga, penyetujuan faktur dari pemasok, dan yang keempat, pembayaran. Selanjutnya di sini ada tujuan siklus pengeluaran. Nah, tujuan utama siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Selanjutnya di sini ada 3 fungsi dasar SIA dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung keputusan. Yang ketiga, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Ya, berikutnya di sini ada fungsi siklus pengeluaran. Yang pertama adalah menempatkan pesanan, menerima, dan menyimpan barang. Yang kedua, mengetahui kebutuhan akan barang tersebut. Yang ketiga, memastikan validitas kewajiban pembayaran. Yang keempat, menyiapkan pengeluaran kas. Selanjutnya, yang kelima, ada mengelola utang usaha. Yang keenam, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan manajemen yang diperlukan. Baik, di sini ada aktivitas dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada aktivitas permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Yang ketiga, aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli. Yang keempat, aktivitas penyetujuan faktur dari supplier. Dan yang terakhir, aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Rizka Sabrina Salsabila. Di sini akan menjelaskan tentang definisi flowchart. Definisi flowchart adalah rangkaian berupa bagian atau alur dengan simbol tertentu yang menggambarkan proses atau urutan proses dengan spesifik, beserta hubungannya dengan instruksi dan proses lainnya. Di sini kita bisa lihat bagian-bagian dari flowchart tersebut. Yang pertama itu ada supplier, selanjutnya ada bagian pembayaran, selanjutnya ada bagian pemegang kas, selanjutnya ada bagian akuntansi, yang terakhir ada manajer.
Saya akan menjelaskan tentang siklus-siklus pengeluaran kas. Yang pertama, ada bagian supplier membuat faktur rangkap 2, lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau biasa disebut SPPK. Rangkap 2, lembar 1 dikirim ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar 1 berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut. Manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada pemegang kas. Lalu selanjutnya ada bagian keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut. Bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 berserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Lalu yang kelima, bagian pembayaran menerima BKK. Lembar 1 beserta uang, suppliernya sebagian pembayar. Selanjutnya, sebagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Lalu yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu yang ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu yang ke-8, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2, lembar 1 dikirim ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.